Halo teman-teman, saya sudah ada di New Skin mau mengikuti acara Apri Convention 2020 Exhibition and Award. Jadi salah satu agenda utamanya adalah talk show ya. Mereka punya tema-tema yang menarik, terutama di seputar direct selling, perkembangannya seperti apa. Dan ini menarik soalnya di tengah pandemi seperti ini, acara-acara talk show, temu bicara, berbagi tips bisnis ini sangat diperlukan bagi kita insan kreatif atau pebisnis, wirausaha, UMKM untuk bangkit, survive, mencari ide-ide segar, mencari inovasi buat supaya bertahan di era pandemi. Seperti apa acaranya? Mari kita lihat saja. Rangka. Yang mau saya tanyakan dari istilahnya kan halalan toiban ya Pak, dan itu satu tarikan nafas ya Pak, harus disebut lengkap. Pertanyaan saya, halalan toiban itu penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, kalau Pak sekadar dari produk atau juga termasuk pola kerja dari perusahaannya sendiri gitu, apa dengan semangat halalan toibannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Ini pertanyaan bagus nih. Ini kalau ngaji tafsir agak panjang. Istilahnya kan halalan toiban ya Pak, dan itu satu tarikan nafas ya Pak, harus disebut lengkap. Pertanyaan saya, halalan toiban itu penjelasan lebih lanjutnya seperti apa, kalau Pak sekadar dari produk atau juga termasuk pola kerja dari perusahaannya sendiri gitu, apa dengan semangat halalan toibannya gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik, makasih. Ini pertanyaan bagus nih. Ini kalau ngaji tafsir agak panjang. Gampangannya begini, halalan toyiban itu satu paket. Jadi orang mengkonsumsi apapun itu harus halal toyib. Sebetulnya nggak ada wanya, nggak ada wawu atofnya, nggak ada pemisahnya. Jadi jangan hanya kita konsumsi halal doang, tapi nggak toyib. Misalnya apa? Tiap hari makan tempe aja halal sih, jadi nggak toyib, misalnya gitu. Tempe halal, tapi tiap hari terus juga enggak. Atau misalnya toyib saja enak, katanya enak doang nih, tapi enggak halal. Misalnya ada orang sakit, sudah sakit stroke, makannya makan durian. Nah, jadi nanti enggak toyib itu namanya. Nah, kira-kira gini. Halal itu tadi di awal sudah saya sampaikan, ada dua aspek. Halal dari aspek zat. Zatnya harus halal. Halal zat itu barangnya, itu barang yang halal. Kalau barangnya produk alam, misalnya pisang, atau rambutan, atau mangga, ya sudah itu halal. Gitu. Karena zatnya, ada halal karena bighairihi, atau gini, barang itu karena olahan, itu harus dilihat. Misalnya apa? Makanan sekarang, masakan itu diolah dengan produk-produk bumbu masak. Pertanyaannya, bumbu masak ini berasal dari apa? Nah, itu harus dicek kehalalan. Jangan sampai ada unsur yang mengandung haram. Misalnya ada bumbu masak yang mengandung babi misalnya. Nah, ini mungkin bisa jadi enak. Tetapi karena ada unsurnya menjadi ada unsur haram jadi haram. Nah, itu namanya halal zatnya, ada hal karena diolahnya. Nasi goreng itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kalau mengolahnya dengan minyak, mohon maaf nih, minyak yang mengandung minyak babi ya jadi haram. Walaupun nasi goreng. Tapi kalau masaknya dengan bahan-bahan yang sudah dijamin halal ya halal. Nah, ini yang betul halal. Yang toyib itu kaitannya dengan BPOM, kesehatan. Kita jangan sampai, ini halal kok. Orang sakit, saya ulang nih, orang sakit stroke.
karena pengen makan durian. Halal nggak sih? Ya halal. Tapi pasti dokter ngomong nggak baik ini nggak baik nih, gitu loh. Lah ini namanya toyib. Jangan hanya ngomong halal doang nggak toyib, atau toyib saja tapi nggak halal. Nah saya kira itu. Wallahu a'lam. Nah, dari dulu atau karena sekarang COVID bisa beli online, bukalah di DSN MI, di sana ada window itu pendaftaran, bahkan persyaratannya lengkap di sana, prosesnya seperti apa, nanti dokumen-dokumennya nanti diupload sana. Nah kalau jadi ada dua proses. Pertama dokumentasi kita cek legalis, apakah legal enggak ini secara hukum positif kita, legal perusahaannya tuh kayak apa. Kalau itu sudah cukup persyaratan itu, kita desk review ini memenuhi syarat nih, nah baru nanti di proses selanjutnya dicek dari 12 standar tadi apakah bisa masuk apa tidak. Nanti kita undang dulu tuh, mereka akan presentasi dulu di DSN. Setelah oke, banyak nanti dari tim ada pertanyaan, ada perbaikan, diperbaiki dulu. Kalau sudah oke, baru nanti kita kedua kunjungan ke tempatnya. Itu dicek ulang. Jadi kita bertahap sampai bertahap. Setelah itu oke, misalnya dari tim menyatakan oke, dinyatakan oke, ada lagi proses harus mengajukan atau ditunjuk minimal 2 orang dewan pengawasan. Jadi MAN yang syariah di DSN itu harus ada DPS. Untuk apa? Memastikan yang tadi misalnya Bu Deputi bilang jangan sampai ada overclaim. Kan ini DSN nggak tahu, yang tahunya DPS. Ngawasin tuh. Oh ini ada membernya mau overclaim nih. Nah itu yang ngawasin DPS. DPS itu akan lapor 6 bulan sekali ke DSS, laporan kegiatan. Kira-kira gitu. Oke, baik teman-teman, tadi kita udah ngikutin acara Apli Talk Show. Temanya pentingkah halal produk dan sertifikasi syariah dalam direct selling di Indonesia. Ternyata kita melihat bagaimana perkembangan dari direct selling yang sekarang juga sudah semakin akrab sama sertifikasi syariah untuk menciptakan halal produk. Jadi potensi dari direct selling yang menggabungkan dengan sertifikasi syariah dan halal produk itu benar-benar sangat potensial teman-teman. Terus pantengin dari Apli Talk Show, besok masih ada lagi dengan tema-tema yang menarik, jadi tunggu keseruan berikutnya. Oke, terima kasih.